sini dari kelompok 3 ingin memaparkan materi akuntansi tentang penjualan konsinyasi. Sebelum itu, kami di sini ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Salwa Tasketuna Zahra. Saya Nuka Aprilia. Saya Rizky Primotari. Saya Melati Salsadia. Saya Soliha. Berikut materinya. Halo guys, di sini saya ingin menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Ada yang tahu nggak penjualan konsinyasi dalam kehidupan sehari-hari? Penjualan konsinyasi itu dalam pengertian sehari-harinya dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atau barang-barang yang dijual oleh pihak penjual. Pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut konsinyor atau pengamat, yang sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut konsinyi atau komisioner. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian B, karakteristik dan kriteria penjualan konsinyasi. Pada dasarnya, karakteristik penjualan konsinyasi yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak komisioner. 2. Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh karena itu, komisioner perlu menyelenggarakan administrasi yang baik dan tertib. Kemudian saya di sini ingin menjelaskan bagian C, yaitu prinsip perjanjian konsinyasi. Prinsip utama penjualan konsinyasi adalah perpindahan barang penjual kepada pembeli, tidak diiringi dengan perpindahan hak milik barang itu. Dengan demikian, meskipun secara fisik barang itu berpindah tangan, namun haknya tetap berada di tangan penjual atau konsinyor, sampai pembeli atau konsinyi dapat menjualnya kepada konsumen atau pihak lain. Dan untuk selanjutnya, D. Perjanjian penjualan konsinyasi. Kontrak perjanjian dalam transaksi penjualan konsinyasi antara lain berisi mengenai 1. Jumlah macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamat. 2. Bagaimana komisi untuk komisioner harus dihitung. Besar komisi yang akan diperoleh oleh komisioner akan diperhitungkan. 3. Kapan komisi harus dibayar. Pihak pengamat dan komisioner akan menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak komisioner. 4. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Pihak pengamat dan komisioner akan menentukan tanggung jawab penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada pihak komisioner. Selain itu, kerugian atas piutang ini akan ditanggung oleh pihak komisioner dan sanksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran. Yang kelima, syarat-syarat penjualan kepada langganan. 6. Frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamat. Pengamat dan komisioner menentukan jangka waktu penyerahan laporan penjualan konsinyasi. Selain itu, tanggal pembayaran yang akan dilakukan oleh komisioner atas barang-barang konsinyasi milik pengamat. Kemudian keuntungan dan kekurangan penjualan konsinyasi. Keuntungan bagi pihak atau pemilik produk atau konsignor. Bebas biaya pelayanan dan penambahan SDM. Lebih memiliki perhatian khusus untuk produk, mempermudah strategi marketing dan irit biaya. Lalu untuk pihak penyalur atau konsigne, resiko kerugian relatif kecil. Stok produk di toko bertambah, mendapat profit tanpa modal. Kemudian ada kekurangan untuk pihak pemilik produk atau konsignor. Pertama, strategi pemasaran kurang tepat, dampak kerugian cukup besar dan rentan. Untuk pihak penyalur atau konsigne, hilang berarti terjual. Pihak penjual atau konsigne harus menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin
untuk melakukan pemantauan stok. Hal ini dikarenakan biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan produk merupakan tanggung jawab penjual yang akan ditagih sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik produk. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner. Keuntungan untuk pihak pemilik produk atau konsignor atau komisioner. Bebas biaya pelayanan dan penambahan SDM. Konsinyur tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran karena pemasaran dilakukan oleh konsinyi yang sudah mempunyai pengalaman yang efektif dalam memasarkan produk, sehingga biaya tersebut bisa dialokasikan ke biaya produksi. Lebih memiliki perhatian khusus untuk produksi. Konsinyur bisa lebih fokus untuk meningkatkan kualitas produk atau untuk riset dan mengembangkan produk baru serta mengoptimalkan sistem produksi. Mempermudah strategi marketing dan irit biaya. G. Hak dan kewajiban komisioner. Hak komisioner adalah berhak untuk mendapatkan komisi dan meminta pengganti atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi. Berhak untuk memberikan jaminan kepada pelanggan atas barang-barang komisi yang terjual, dan pengamat wajib untuk menanggung beban jika ada kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-barang konsinyasi yang telah diberikan jaminan oleh komisioner kepada pelanggannya. Untuk meminjam pemasaran barang-barang konsinyasi, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis. Meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Yang selanjutnya ada kewajiban komisioner, yaitu melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat. Selanjutnya mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Kesimpulan dari pemaparan materi tersebut yaitu penjualan konsinyasi tentunya berbeda dengan penjualan reguler, terutama terkait hak milik. Pada dasarnya, dengan adanya sistem ini memberi keuntungan pada dua belah pihak. Dan harapan kami memaparkan materi ini agar para audiens dapat memahami lebih rinci tentang materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Sekian penjelasan materi video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawari da star